Baik. Ya, Denny Yudaningsih ya. Modul ajar berbasis differentiated based learning ya, gitu. Ini kita lihat gitu ya. Coba kalau dari sisi tata tulis saya lihat tuh. Denny Yudaningsih PAIE lurus, kenapa P-nya kok nggak lurus? Peserta gitu. Gimana cara ngaturmu itu? Iya Pak, sistematika penulisannya kurang. Nah, itu bagian dari ujian. Jadi performa Bapak Ibu itu dari sisi RPP gitu kan, dilihat dari perbuatan, jadi konstruksi bahasa Indonesianya juga nyambung gitu ya. Iya Sehingga Pak. diaturlah sedemikian rupa huruf besar huruf kecilnya gitu ya. Contoh Denny PAIE gitu kan, harusnya kan diatur tuh setiap kita. Jadi kelihat kalau nanti ada pengawas, ada apa itu performanya udah bagus duluan gitu ya. Baik, Oke, Pak. ini Denny Yudanise ya. Terus satu, memahami konsep dasar ilmu sejarah maksudnya Islam. Kenapa Islamnya kau kecilin gitu? Oh iya. Ya, gitu kan. Kayaknya dulu pernah bimbingan dengan Pak Aguswan kan? Iya Pak. Iya, harusnya diantisipasi nih. Nah, ketemu kalau Pak Aguswan yang gini-gini gitu kan. Ya, Ya. Nah, terus tadi sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Harusnya Nusantara kecil aja, dia bukan gitu kan. Ya. Terus coba sampai terakhir. Kita lihat itu ya. Kita lihat dulu cara nuliskan. Ya. Kemudian silahkan dulu coba tadi. Silahkan. Oke. Oke. Petunjuk mengerjakan lembar kerja. Enggak ada siswanya, lembar kerja LKPD, apa LKS gitu. Ini sudah ketentuan dari LMS Pak. Nah, ya. Ini ketentuan dari LMS. Saya tinggal meneruskan saja. Oke, siap. Kalau kemudian kata perintah itu ada tanda pentungnya di mana? Iya, di akhir Pak. Gitu, tanda serunya. Kasihan kan? Tanda seru itu diciptakan untuk kau sentuh, tau? Oh, Ya, kau jangan dolim dengan tanda seru ya. Tanda seru itu sudah diciptakan untuk dipakai kan. Jangan dolim kamu dengan A, B, C kamu sentuh, sementara tanda seru sampai 4 itu sudah siap untuk di kau sentuh dan dipasangkan di situ ya. baik Pak. Ya, jangan dolim dengan tanda seru ya. Oke. firman. Ya, jadi seperti itu. Jadi contoh beberapa. Coba itu juga sudah satu, dua, tiganya nggak lurus gitu kan. Jadi penampilan itu penting. Sampai lanjut sampai terakhir coba kita lihat. Satu, Tuh. dua, tiga, empat, lima. Oke. Modul ajar kurikulum Merdeka jenjang SMK lanjut. Nah, coba itu tema tuh. Bisa tema proses masuknya Islam, tema di memperkenalkan coba. Kenapa Yudaningsih? Siapa yang ganggu-ganggu kamu tuh? Enggak Pak, ini di sistematika penulisan memang Ini itu. kurang editing Pak. Iya, Aduh, Saya kompetensi fokus awal. dengan saya fokus Harusnya dengan kita isinya Pak. firman. ya terus kompetensi awal harusnya terus kotaknya kan sampai ke dalam tuh. Parah itu bisa geser gitu kan kotaknya ya. Iya Pak. Iya, itu jadi penampilan pertama itu penting katanya kan gitu. Terus lanjut saya bawa rahmatan lil alamin harusnya dimiringin itu kan. Iya. Ya. Ya, kata asing harusnya dimiringin. Nah, ini lihat dari sisi pertama dari tata tulis Yuda. Nah, itu tak perlu diperhatikan ya. Nah, itu yang diperhatikan. Itu penting ya untuk memastikan bahwa contoh nih, alokasi waktu. Eh, Kalau memang dia agak sedikit cuma agak bisa dipadetin atau kemudian ya ditaruh tengah itu kan. Iya, Cantiknya seperti apa? Coba kegiatan pembukaan satu melakukan itu kan bisa diatur sehingga apa? Berdoa itu di bawah M gitu kan. iya. Ya, oke. Jadi itu penting ya kita memastikan bahwa ini huruf-huruf kecilnya seperti itu. Mindfulness gitu kan. Oke, kembali ke atas ya Pak. Ini kan kita lihat ya. Baik. Ini sudah bagian dari pedagogi ya. Pertama adalah bagaimana seseorang guru itu memperhatikan perangkatnya plus bentuk perangkatnya plus tata tulisnya sehingga kemudian semua dimensi keilmuan itu terintegral ya, terintegral di seperti itu ya. Jika tadi kan harus dipakai lagi ilmu nyusun skripsinya itu besar kecilnya gitu ya. Iya Pak. Baik, oke, atasnya tidak atas lagi. Kembali ke judul sama. Baik, modul ajar berbasis diferensiasi based learning. Diferensiasinya di mana itu? Di modul ajar saya ini diferensiasinya pada pada proyeknya Pak, hasil karyanya.
Nah iya, kalau tadi problem, kalau Bu Dwi ya, kalau ini diferensiasinya itu di mananya? Model, coba di mana kamu, clue-nya dari diferensiasi ini kamu tunjukkan di RPP-mu itu di mana? Coba di bagian mananya coba yang menunjukkan bahwa ada diferensiasi, pembelajaran yang diferensiasi. Ya, ayo, di mana clue-nya? Ini Pak, Ya. di hasil belajarnya, jadi saya minta untuk yang tipe belajar gaya belajarnya visual, saya minta anak-anak untuk membuat menyimak video dari YouTube. Kemudian yang gaya belajar auditorial, mereka menyimak dari rekaman. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik, mereka membuat video cerita pendek. Oh Itu gitu. diferensiasinya, Pak. Jadi diferensiasinya pada kemampuan anak, pada learning style-nya ya, pada gaya belajarnya yang berbeda-beda gitu ya. Oke, Betul, Pak. dari yang berbeda-beda gitu kan. Kemudian kau pahami, kamu bisa nggak menjawabnya dari gaya belajar itu mana yang paling efektif menurutmu? Kalau menyesuaikan dengan anak sekarang, sebenarnya mereka lebih suka dengan pembelajarannya menggunakan media-media modern, Pak. Jadi kalau misalnya uh, pelajaran PAI terkadang apa namanya gaya belajarnya banyak monoton ya Pak, menggunakan metode ceramah gitu. Tapi kalau kita sesuaikan dengan anak-anak sekarang, mereka lebih sukanya dengan media pembelajaran, misalnya kita menggunakan PowerPoint atau mungkin di lapangan. Nah, yang seperti itu mereka malah lebih semangat Pak. Coba diperhatikan pertanyaan Bapak tadi. Gaya belajar mana yang paling efektif? Bukan gaya mengajar mana atau model-model mengajar yang paling efektif. Dari tiga gaya pada siswa Mungkin ini, dari hasil kamu katanya sudah mempraktikkan itu, gaya belajar mana yang paling efektif pada siswa? yang di ketiga Pak, gaya belajar kinestetik. Kenapa? Ya karena kadang mungkin anak di kelas itu mungkin bosan ya Pak ya, sudah berlama-lama di dalam kelas gitu. Jadi ketika di pembelajaran kita masukkan pembelajaran kinestetik, mereka harus bergerak, membuat karya dan lain sebagainya, itu mereka lebih bersemangat. Oh gitu ya. Oke. Apa sih disebut dengan gaya sebetulnya? Gaya belajar itu? Tipe belajar yang digunakan anak Pak. Iya. Jadi sesungguhnya gaya itu adalah hal yang paling dominan yang ia miliki. Bukan berarti dia tidak bisa dengan gaya visual, gaya seperti itu. Contoh, Denny sedang jalan gitu kan. Ya itu jalan gaya gaya Denny itu oh jalannya cepat atau lambat. Nah, itu yang paling dominan yang mana? Emangnya kalau diperlambat bisa, dicepat bisa. Tapi gaya. Jadi gaya itu sebenarnya tidak ada kata yang paling efektif ya, betul-betul gaya itu adalah gaya yang paling efektif adalah gaya yang berkesesuaian dengan siswa enjoy-nya di mana. Jadi kalau pertanyaan efektif ini kan pertanyaan jebakan ya Yodi ya. Jadi sebenarnya nggak ada gaya itu yang paling efektif. Gaya yang paling efektif adalah gaya yang paling cocok dan dirasa anak itu paling mudah untuk memahami ya. Sehingga kemudian itu ya. Ya Pak. Ya, jadi gaya itu tidak efektif pada masing-masing orang, gitu kan. Orang akan efektif naik sepeda motor, apa naik mobil, apa naik pesawat itu tergantung. Orang yang mabuk pesawat nggak mau, dia takut daripada yang naik kapal laut aja, gitu kan. Jadi memang gaya ini adalah betul-betul kecocokan, gitu ya. Oke, maka kemudian pastikan diferensiasi ini adalah memang memang disuguhkan tiga-tiganya. Yang kinestik mana? Ini tugasmu ya. Di situ Ya letak Pak. dari pada diferensiasi itu kalau guru PAI mengatakan menghargai perbedaan. Nah, itu kalau dalam KPI-nya bahwa ya ada anak dengan kalau visual itu kalau nggak ngeliat nggak marem ya. Kalau kinestik itu kalau nggak pegang nggak praktek nggak marem nggak paham-paham gitu kan. Kalau auditori itu malah kadang saya menjemin mata lah coba Bu Denny yang jelasin gitu ya. Tak menjemin mata saja gitu kan. Nah, itu Ya. gaya-gaya itu menjadi gitu ya. Nah, jadi Ibu satu contoh nih ya ujian ya. Jadi kalau Ibu sudah memastikan gaya mengajar atau gaya belajar, pastikan bahwa itu semuanya efektif. Nah, jadi paling dominan ya dikuasai oleh di paling cocok. Ya, ada anak yang kemudian kalau di kamar suruh belajar malah anu apa terasa terkungkung. Tapi belajarnya di depan TV gitu kan, sambil lihat musik gitu kan. Sehingga anak-anak kan mengatakan
saya lebih saya kalau di kamar malah kayak di penjara gitu. Tapi kalau yang penting kan nilai saya bagus tuh, Bu, gitu. Baik. Oke, itu contoh ya bagaimana Ibu dalam apa namanya menyiapkan apa pembelajaran ini disesuaikan dengan diferensiasinya di gaya ya. Oke. Tapi kalau di diferensiasi apa namanya jadi ini lebih pokok pada gaya belajar siswa ya. Oke. Coba sekarang Ibu sambil menghadap ke sini, Ibu coba menjelaskan tentang tadi memberikan kesimpulan tentang tentang konsep dasar ilmu sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, artinya kan sekarang sedang praktek mengajar. Sudah tadi udah berlangsung, tapi coba sambil sambil Ibu pertama menutup memberikan itu sambil menganalisis tentang gaya belajar tadi. Ya, coba anak-anak gitu. Ya, direkam Ini ya. saya praktek ngajar ya, Pak? Ya. Saya praktek ngajar. Iya, ya tadi. Ini kan yang nomor 6 tuh, nomor kesimpulan penutup, memberikan kesimpulan tentang konsep dasar ilmu sejarah maksudnya Islam di Indonesia. Nah, tapi kan menutup itu kan Ibu menceritakan kronologisnya dulu. Ya, setelah anak-anak ada 3 gaya belajar, hingga anak-anak ini sehingga gitu. Ibu juga harus memberikan penekatan bahwa diferensiasi yang dimaksud itu. Baik, Pak. Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Tugas yang sudah diberikan semuanya juga secara umum sudah bagus. Ya, Ibu akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu sebelum Ibu tutup terkait dengan pembelajaran kita hari ini, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kita berfokus pada metode yang digunakan para ulama ya, para wali songo tentunya. Salah satunya adalah dari melalui jalur perdagangan, kemudian ada seni budaya, kemudian jalur politik ya. Nah, itu semua yang tadi kita sudah pelajari itu adalah salah satu sebagian yang digunakan para ulama dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dari anak-anak semuanya yang menggunakan metode baik berupa video, kemudian rekaman, ataupun poster, dan yang lainnya semuanya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis ya, dapat menganalisis, mengidentifikasi peran ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia dengan beberapa metode. Baik, terima kasih anak-anak. Cukup sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun belum ditutup, coba Bapak coba ini secaknya saya siswa gitu. Nanti kembali ya. Iya. Contoh Wali Songo memberikan apa seni budaya contohnya apa, Bu? Ini lebih Misalnya di perwayangan. Oke, perwayangan gitu ya. Ya, ada istilah ashabus simal, ashabul yamin. Itu yang mana, Bu, dalam pewayangan, Bu? Ashabul yamin, ashabus simal. Itu kan ini kan salah satu bagaimana Wali Songo menyebarkan Islam itu dengan melalui pewayangan. Pewayangan itu diambil dari orang-orang dari Hindia, Hindu-Buddha yang kemudian diislamisasikan gitu ya. Kemudian nama-namanya, kemudian ada nah sering dalam pewayangan itu ada namanya ashabul yamin, ashabus simal gitu. Ini muridnya tanya sama Bu Guru gimana Bu Guru? Ashabul Yamin dan Ashabul Simal itu dua kelompok yang dinasib yang berbeda pada saat itu ya Pak ya. Ya dalam wayang loh, karena tadi kan Wali Songo menggunakan pewayangan gitu ya. Ya dalam pewayangan itu yang mana yang Ashabul Yamin dan Al-Busimal. Kalau Ashabul Yamin itu orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Kalau yang Ashabul Simal itu yang ada di pihak orang yang kafir, durhaka. Gitu, Pak. Yang di pewayangan loh Bu. Ya kan tadi Ibu udah mengatakan salah satunya seni.
Seni kata ibu tadi pewayangan. Nah, yang pewayangan yang Ashabul Simal itu yang mana? Yang Ashabul Yamin itu yang mana? Kalau Ashabul Yamin yang ada di pihak yang baik di Iya, pewayangan. siapa aja itu di pewayangan. Aduh, nggak paham Pak saya tokohnya. Oke, ya itu harusnya Ibu salah satu bagaimana kemudian deep learning-nya itu memang Ibu ketika sudah siap ngasih contoh, harusnya contoh wayang tadi ya. Iya Nah, Pak, ini kan Bapak tadi kan bertanya karena ngalir aja ya tadi ya Bu Neni ya. iya Pak. Ya, jadi wayang itu ada kelompok namanya Pandawa dan Kurawa kan. Pandawa Oh, itu yang kelompok kanan, kelompoknya Pandawa 5 dan seluruh kelompok-kelompoknya sampai Semar, Bagong, Petro gitu ya. iya Nah, terus Pak. Ashabul Simal itu yang Poro Kurowo gitu kan, Kurawa itu ada para Bromo Corahnya itu, ada Dursosono, ada Togok, ada Sengkuni, ada itu Ashabul Simal gitu kan. Nah, itu bagaimana kita mengajarkan anak itu kelompok itu dengan istilah tadi yang umi, ya, ibu, mama gitu kan. Kelompok kanan, kelompok ekstrem kiri gitu ya. Tapi ekstrem itu kan kalau ekstremis itu heterosis itu kan jelek. Tapi kalau dalam konteks wayang Ashabul Simalnya adalah siapa? Para Kurawa ya. Ya, para Sengkuni, para yang orangnya yang kayak buto-buto itu ya. Nah, Iya Pak. kalau yang Pandawa 5 gitu ya, itu yang kemudian si Kresna, si Werkudara gitu kan. Nah, itu orang-orang baik. Ya. Terus satu lagi, di pewayangan itu ada apa? Ada Wali Songo itu mengajarkan namanya lagu yang sudah sangat sangat familiar gitu. Lir ilir, tandure wes sumilir. Coba Bu Deni bisa menjelaskan nggak itu? Kalau ada anak, itu contohnya Ibu tuh gini ya. Salah satu mengajar itu memberikan sampel-sampel kekayaan apa kekayaan guru dalam mengajar itu mengalir dan kemudian memberikan sampel-sampel. Ler-iler itu adalah peninggalan Sunan Kalijogo. Apa itu ler-iler, Bu? Ilir-ilir itu Kesini matanya lagi nyari nih kayaknya. saya nggak mudeng ya Pak. Nah, harus mudeng. Itu konsekuensinya Ibu. Pokoknya kalau Ibu mengajar, sudah ngasih tema, apalagi sudah tadi dengan pewayangan, akan dikejar gitu ya. Gitu. Ya. Iya Pak. Iya, itu konsekuensi. Ini pengujinya Bapak, jadinya Bapak ngalir aja. Jadi penguasaan materi ya. Bagaimana Baik kemudian Pak. budaya ler ilir tandure wesumilir ya. Ler Baik ilir Pak. tanjung itu artinya apa? Islam itu sudah masuk, sudah memberi kesegaran, gitu ya. Tandure wesumilir sudah ditanamkan di hati umat Islam itu sudah mulai menancap di hati-hati orang apa yang Hindu Buddha udah masuk Islam, gitu ya. Tak ijo Iya royo Pak. royo gitu ya. Ya semakin menghijau, semakin banyak Islamnya di Indonesia, ya. Dari Wesilit apa Tanduri Wisumilir apa tadi itu tak ijo rodoyo tak sengguh pengantin anyar, jadi seperti pengantin anyar menarik Islam tuh kan Iya gitu. Pak. Terus apa namanya lek Tanduri Wisumilir tak ijo royo tanggo apa Tanduri Wisumilir tak ijo royo royo tak sengguh pengantin anyar cah angon penek no bimbing kui gitu ya. Itu wahai para penguasa, wahai para orang tua, ayo ambilkan blimbing. Blimbing itu apa ada dia ada apa sisinya ada 5 gitu kan. Nah, itu rukun Islam gitu. Nah, itu contoh bagaimana Denny Yudanise ini memanfaatkan lagu itu untuk mengajarkan bagaimana siapa yang punya tanggung jawab untuk mengislamkan siapa para pemimpin, orang tua, gitu Arijalu Komun Ala Nisa gitu ya. Taseng. Jadi itu Cahangon itu siapa Cahangon gitu ya? Yang punya anak buah, ya, ya pemimpin, ulama, orang tua yang punya anak gitu ya. Gitu nanti Bu Deni Yudini punya nanti yang Angon siapa suami Bu Deni gitu ya. Bu Deni juga di Angon gitu ya. Itu kita Iya ikut Pak. ya, apa gitu ya lir ilir apa penek no blimbing kui lunyu lunyu penek en kanggo sebo mengko sore. Sebo itu untuk menghadap nanti kalau kita mati. Sebo mengko sore itu kalau udah sore saatnya kita tua kita nanti sebo menghadap sang ilahi gitu ya.
Gitu. Kumitir bedah ing pinggir gitu kan. Salatnya banyak dosa-dosa maka julumatono dondomono ya. Itu banyak dosa maka gitu. Nah ini beberapa kali ya. Jadi Ibu bagus menggunakan itu tapi ternyata nggak siap secara materi gitu ya. Jadi kalau siap dengan pewayangan siap gitu ya. Terakhir coba Ibu nanti ditambah oleh Pak Maskur ya. Ibu paham tadi tentang itu? Ada Semar, Bagong, Petro. Saya belajar secara teori saja, Pak. Iya, pernah dengar nggak itu ada Iya, Semar? pernah, Pak. Nah, siapa itu Semar? Ya, itu tokoh-tokoh yang ada di dalam wayang, Pak. Tapi saya kurang paham kalau mereka harus berperan apa begitu. Oh gitu. Ya itu tadi. Itu contoh bagaimana guru PAI itu, bagaimana pola dakwah Sunan Kalijogo itu menjadi bagian dari kekayaan hasanah yang akan dilakukan gitu. Sehingga kemudian anak-anak nanti dilatih, silahkan jadi penceramah menggunakan wayang. Silahkan menggunakan ceramah, menggunakan itu. Ya, itu kan jadi ibu kan pembina PAI loh. Iya, Pak. Iya, jadi nanti yang menggunakan wayang, menggunakan media apa, termasuk itu ya. Iya, jadi Semar itu dari kata-kata mur. Nah, Semar itu mur, artinya perintah. Tugasnya dia sebagai orang yang tua itu tugasnya memerintah, memerintah. Nah, Tapi ingat, sebanyak tangannya di itu. belakang gitu ya. Ya, mur ala khair. Khair itu gareng, yang paling orang baik-baik ya. Wal fatu alal bago. Bagong itu yang perutnya gendet ya. Itu orang yang paling stakus gitu. Nah, itu contoh simbol-simbol akhlakul tadi kayak budui ya, alakul masmuma, alakul mahmudah gitu ya. Ya, jangan seperti Bagong gitu ya, perutnya gendut ya, rakus gitu ya. Baik, itu Pak Maskur. Nanti kita baca Al-Qur'annya bisa terakhir setelah Pak Maskur nambahin ya. Ya, mohon maaf buat Bu Deni, kayaknya udah siap masih ditanya banyak-banyak tapi kayaknya harus gantian ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. eh Coba perhatikan ya, buka lagi ya Den ya sebentar. Biar biar masuk karena menurut aturannya kemarin mahasiswa dipersilakan modulnya yang mana yang dipilih. Dan ini Iya, Pak. modulnya apa Den? Ya ini yang dipilih Pak. Saya Enggak, ini yang ada dua, dipilih ada modul tiga nih modul di sini. Modul yang modul mana? PBL. Iya, Pak. Karena yang diupload harus 3, tapi kita memilih salah satu, Pak. Iya, Yang yang saya satu mana? Yang mana? yang saya pilih di modul 1, Pak, PBL. Oke, oke. Modul satu itu maksudnya ini ya, yang kegiatan pembelajaran satu itu ya. Berarti masuknya Islam ke Indonesia ya. Iya, betul. Ya, benar Den. Iya, Pak, betul, Pak. Oke, tunjukkan ini PBL-nya di modul ini. Atau langsung ini aja, gimana sih bikin PBL-nya? Langsung praktek aja sekaligus ini ininya ya, nilai-nilai pengetahuannya dan prakteknya sekaligus. Jadi saya praktek ngajar dari awal Iya, sampai akhir. ini aja, cuplikannya aja seperti apa PBL-nya di dalam modul ini. Hmm, Saya izin share screen, Pak. PPT yang saya gunakan untuk praktek mengajar di fokus langsung, pada Den, langsung yang Bapak minta aja langsung. PBL-nya seperti apa coba. ya, Jadi fokus dipraktekkan aja. fokus PBL-nya saya minta anak-anak untuk berdiskusi memecahkan masalah terkait dengan peran ulama yang menyebarkan agama Islam, fokus di Wali Songo, kemudian mereka menganalisis metode yang digunakan para wali songo untuk menyebarkan agama Islam. Itu fokus PBL-nya, Pak. Oke, Bapak tidak mengomentari ya, langsung aja. Terus asesmennya critical thinking, creative thinking, reflective thinking, decision makingnya seperti apa? Ya, untuk asesmen penilaiannya saya menggunakan soal. Saya minta anak-anak untuk mengerjakan soal sebagai evaluasi pemahaman. Ya, Kemudian soalnya seperti apa? Coba eh, tunjukkan kreatif apa critical thinking, creative thinkingnya. ya, Pak.
Ini langsung aja, nah nggak usah kan ini nanti langsung langsung praktek. Jadi penguasaan langsung praktek. Nah, seperti apa? Untuk apanya tadi Pak, mohon maaf. Iya, eh, instrumen critical thinking, creative thinkingnya seperti apa di mana? Apanya yang creative thinking dan apanya creative thinking? Untuk creative thinking-nya saya ada di bagian diferensiasi Pak. Jadi pada uh, project project based learning-nya saya gunakan dengan tiga metode. Jadi setiap kelompok itu menggunakan metode yang berbeda-beda, jadi karyanya berbeda-beda dari satu tema pembelajaran itu. Oke, coba contoh pertanyaan hotnya seperti apa? Langsung aja bacain aja, Bapak kurang Ya, baca ya. Terus karena Bapak udah buka buka ininya Denny ya, modulnya ya Denny Pak. ini. Ini salah satu pertanyaannya dari refleksi guru ya, apakah semua peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran? Hmm, oke, Kemudian ini diperbaiki mungkin itu ya. Pahami apa itu critical thinking, ya creative thinking, ya berpikir kritis dan melahirkan sesuatu yang baru ya konsep dakwah yang betul apa yang sesuai kalau dengan zaman sekarang itu seperti apa. Oke, cukup ya karena tadi udah ditanya-tanya ya. Jadi Bapak fokus kepada pertanyaan yang teman-teman sudah ada ininya ya pedomannya ya. Cukup selesai baik nanti Pak. ini gini aja ya Pak Agus. Karena ini banyak, jadi ini kita janjiin aja siang gitu ya untuk ngajinya ya. Enggak, aja langsung aja sekarang nanti Mbak Deni kalau mau setelah ini dia sekarang kita tes baca Al-Qur'annya nanti Mbak Deni Oh ya oke. ngirim tulisan di ke apa namanya ke Oh, kirim tulisan gini aja Pak. tulis Saya nulis bacain aja. Arab nanti di Bapak, scan ya dikirim ya. itu mah nyontoh namanya Baik Pak. Pak. Mohon Enggak, maaf. ya nah. Enggak Saya kalau tulisan saya suruh buka aja. enggak kalau tulisan enggak nyontoh Pak, yang kan tulisannya dia sendiri. Kalau untuk sekarang yang ngaji kita lihat aja Deni. Coba Deni ya untuk ngajinya ya. Ya Oke, Pak. mata menatap ke sini ya. Baik. Ya Pak. Baik, sekarang baca Al-Kafirun. Oh ya. Matanya nggak kemana-mana, matanya ke depan. Natap Pak Maskur, natap Bu Sulfadli. Ya Pak. Sudah bisa dimulai Pak. Ya, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Ya, tetap. Ya. Sadaqallahul Oke, azim. mata tetap menatap ke layar. Coba dibaca ayat pertama dan artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Nah, jangan lirik kanan kiri. Kul itu kan katakanlah, jangan ngarang tuh. Iya, Kul katakanlah. ya Pak. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Tidaklah. Nah, gimana nih ujian baca tulisnya? Ayo. La a'budu ma ta'budun. Ayo. Tahu Nah, harus Pak. tahu. Ini juz amma dasar semuanya. La a'budu, tidak akan aku tidak akan menyembah. Kan gitulah, tidak akan itu kan isim apa fa'ilannya ana gitu ya. Gitu. Ya. Kenapa Frida? Kok bisa apa? Nggak hafal tuh doa. Padahal itu ayat-ayat pendek yang harus diajarkan di sekolah. Dan baik. Sekarang ikhlas coba langsung diartikan coba mata ke sini matanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk, matanya matap ke depan. Artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Allahu Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakulahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Gitu ya. Ya Allah, gitu. Kalau Al-Ikhlas bisa ya, tapi kalau Al-Kafirun nggak bisa ya. Oke.